Matahari masih belum menyentuh tanah di area pemakaman ketika Kirana bersama ibu, ayah, Saka serta Bintang tiba di komplek pemakaman mewah di wilayah Karawang itu. Selesai sholat subuh tadi, mereka sudah meninggalkan rumah untuk ziarah ke makam Raf. Di pemakaman sudah terlebih dahulu ada mama dan papa mertuanya. Kemarin mereka memang berjanji untuk ziarah bersama pagi ini. Angin pagi meniup lembut ujung kerudung Kirana yang tengah khusyuk melafazkan doa. Selalu saja ada gurat sedih di hatinya setiap mengingat Raf, dan selalu pula kilas kebersamaan mereka tergambar di matanya. Raf sahabatnya. Sebuah tangan melingkar di bahunya. Kirana masih khusyuk dalam doanya. Ia mengira kalau bukan Mamat atau Papa, mungkin ibunya yang memeluk dirinya. Tapi aromanya begitu menenangkan jiwa, dan itu hanya milik Mas Arka. Kirana menoleh pada orang yang merangkulnya. Mata itu menatapnya lembut penuh cinta dan rindu. Ingin Kirana luruh dalam dekapan hangat yang tercinta itu, melebur segala sesak di hati, melepas segala rindu yang menggumpal. Tapi Regita. Kirana segera berdiri. Maaf mas, aku harus pergi. Silahkan kalau mas mau ziarah. Tanpa menghiraukan Arka, Kirana harus melangkah menuju area parkir. Tapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Tempat itu masih sepi karena masih sangat pagi. Belum ada peziarah lain yang datang, hanya keluarga mereka yang baru hadir di sana. Tapi sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Tadinya ada 2 mobil, mobil ibu Kirana dan mobil papa mertuanya. Sekarang yang tinggal hanya mobil papa mertuanya. Kirana segera menghubungi ibunya. Ibu di mana? Tanyanya ketika ponselnya sudah tersambung. Maaf, kami pulang duluan. Kamu nanti pulang sama Arka ya. Loh, kok? Apa mereka tidak tahu bahwa aku ingin menghindar dari orang yang satu ini? Bu, ibu kan tahu bahwa aku... Nak, kamu itu akan pergi jauh. Entah kapan akan kembali ke Indonesia lagi. Selesaikan semua yang mengganjal, sehingga ketika kamu sudah jauh nanti, kamu tidak membawa beban batin dan Arka pun tidak penasaran. Bicaralah kalian berdua, ungkapkan semua yang terasa, semua yang mengganjal. Jangan kamu menghindar terus. Persoalan tak akan selesai dengan melarikan diri. Kamu sudah dewasa. Kalau sudah selesai, ibu tunggu di rumah ya. Tanpa menunggu jawaban Kirana, ibunya mematikan sambungan telepon. Kirana mendecak kesal. Tanpa menoleh kiri kanan, ia melangkah menuju gerbang keluar pemakaman itu. Sampai sebuah tangan meraih lengannya, menghentikan langkahnya. Kamu mau pulang sendiri, nah? Arka menjajari langkahnya. Kirana meneruskan langkahnya sambil berusaha melepas cekalan tangan Arka. Nana, kamu mau pulang sendirian pakai apa? Ini area pemakaman. Taksi online pun akan sulit didapat. Lagian masih pagi begini. Ayo kita duduk dulu di sana. Untuk apa, Mas? Silakan kalau Mas mau ziarah. Atau kalau mau pulang silakan. Aku akan pulang sendiri. Nah, kita ini bukan orang yang sedang bermusuhan. Kenapa kamu harus menghindar sih? Sekarang mari kita duduk di sana dulu. Tolong jelaskan padaku, apa salah yang pernah aku perbuat padamu sehingga kamu harus menghindariku? Kalau kamu tak ingin aku dekati, tolong jelaskan juga apa alasannya. Kalau aku harus menjauhimu, akan aku lakukan. Tapi tolong,
beri aku alasan yang logis. Arka menarik tangannya, duduk di sebuah gazebo dekat parkiran. Akhirnya, Kirana menuruti Arka duduk di gazebo itu. Benar kata ibunya, ia harus menuntaskan semua persoalannya, agar tidak ada beban apapun saat ia pergi nanti. Agar Arka juga fokus pada Regita. Bukankah tak lama lagi mereka akan menikah? Dulu Arka gagal menikah karena Kirana menikah dengan Raf. Sekarang Arka tak boleh gagal lagi menikah. Dia sudah memilih Regita. Kirana tak ingin 2 kali menggagalkan pernikahan Arka. Mas, satu pertanyaanku. Mengapa Mas masih mendekatiku? Mengapa? Karena hatiku ada padamu. Aku ingin kita melanjutkan rencana kita yang pernah tertunda dulu. Sudah setahun berlalu, nah. Aku masih setia menunggumu dan ingin kita segera menikah. Kamu sadar dengan ucapanmu itu, Mas? Rasanya Kirana ingin memarahi lelaki yang duduk di sampingnya itu. Sementara dia akan menikahi wanita lain, tapi mulutnya berkata, masih setia pada Kirana. Apa kamu ingin aku menjadi wanita yang jahat, Mas? Desisnya. Membuat Arka menatapnya lekat penuh keheranan. Nah, apakah mencintaiku, menikah denganku adalah suatu kejahatan? Kamu sekarang ini tidak terikat dengan siapapun. Kita bebas menikah, meraih kebahagiaan kita yang tertunda. Mas, dulu kita pernah gagal menikah di saat pernikahan sudah diambang mata. Itu sangatlah menyakitkan. Aku tak mau itu terjadi lagi padamu. Lupakan aku. Menikahlah dengan gadis yang lebih pantas untukmu. Kamu yang paling pantas untuk Una. Makanya, mari kita wujudkan cinta kita dalam pernikahan. Mas, hatimu di mana sih? Apa kamu ingin kita menyakiti perasaan orang lain? Betapa egoisnya kita bersenang-senang di atas luka hati lain. Kirana membayangkan Regita yang cantik yang akan menangis berhari-hari, bahkan mungkin sepanjang usianya, karena dikhianati oleh calon suaminya, Arkatama, dan Kirana juga. Tidak bersenang-senang di atas luka hati lain. Kamu sudah punya orang lain, nah. Pramandaru. Bukan, Mas, tapi kamu. Aku. Hati siapa yang akan aku lukai bila menikah denganmu? Kamu tahu, nah, selama setahun lebih ini aku hidup tanpa hati, karena hatiku ada padamu. Mas Arka, aku semakin tidak mengerti pada dirimu. Kamu sudah hampir menikah dengan wanita lain, tapi kekeh ingin melanjutkan cinta denganku. 2 wanita akan tersakiti sekaligus. 2 wanita? Hanya ada kamu, nah. Selama setahun ini, aku berdiri di kelas, di hadapan mahasiswi cantik-cantik. Tapi bagiku, mereka hanya seperti bocah cilik yang lucu-lucu. Lalu di dunia bisnis, rekanan bisnisku banyak yang menggoda. Tapi satu-satu mereka mundur teratur. Karena jangankan aroma cinta, senyum pun susah untuk ku berikan pada mereka. Regita, mau kau apakan dia? Jangan bilang kalian menikah karena terpaksa. Aku melihat kalian begitu mesra. Kirana berkata dengan geram. Geram karena Arka seperti sengaja mempermainkan perasaan kaum wanita. Arka memajukan duduknya, dipegangnya kedua bahu Kirana. Regita, aku akan menikah dengan Regita. Kamu dapat hoak dari mana itu? Bukan hoak, aku melihat sendiri
kemesraan kalian. Regita memang calon istri yang ideal untukmu. Sama-sama dari kalangan atas, bukan janda beranak satu. Arka tertawa terpinggal ketika menyadari makna ucapan Kirana. Ia mengerti sekarang mengapa Kirana ingin menjauh darinya. Kirana, ternyata aku lebih memilih janda beranak satu. Aku tidak suka Regita. Ikutlah denganku, nanti malam kita akan bicara baik-baik sama Regita. Aku akan mengatakan padanya dan keluarganya bahwa aku sudah memutuskan akan menikah denganmu secepatnya. Tidak mau, harus mau. Jangan memaksaku, aku harus memaksamu. Karena dalam agama kita, memenuhi undangan orang lain adalah wajib hukumnya. Kecuali ada acara penting, aku tidak diundang siapa-siapa. Apa ibumu tidak mengatakan bahwa nanti malam kita semua akan hadir di acara pernikahan putrinya Hendrawan, adik Papa? Hendrawan secara langsung mengundang ibumu sekeluarga ketika acara tahlilan Raf dulu. Bahkan kata Mama, mereka juga sudah mengirim surat undangan pada ibumu. Apa kamu tidak membacanya? Kirana menggeleng. Sekilas, ia memang melihat ada kartu undangan di atas bufet di ruang keluarga. Tapi ia tidak tertarik membacanya dan tidak pula menanyakan pada ibunya tentang undangan itu. Kalau begitu, aku akan datang bersama ibu, ayah, dan Saka. Kamu silakan datang bersama Regita. Aku akan datang bersamamu. Kita nanti ketemu Regita di acara pesta tersebut, dan aku akan menjelaskan semuanya agar kamu mengerti dan puas. Sekarang mari kita pulang. Kasihan Bintang bisa kelaparan terlalu lama menunggumu. Nanti malam kita bersama-sama datang ke pestanya Hendrawan. Acaranya nanti di Hotel Grand Mahligai di Senayan. Kita nanti mengenakan pakaian adat Betawi. Kita, Mas aja kali, aku nggak tahu apa-apa tentang pesta itu. Cepat-cepat Kirana menugas. Aku nanti mengenakan pakaian jas Betawi seragam keluarga. Untuk kamu, Mama sudah menyiapkan kebaya encim khas Betawi. Karena istri Hendrawan orang Jakarta asli, jadi mereka mengusung adat Betawi. Jangan memaksaku, Mas. Aku tidak mau terlihat bodoh di hadapan orang-orang nanti di pesta itu. Dan terlebih lagi, aku tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan Mas dengan Regita. Kirana Wulan Bastian, bisa nggak saat ini kamu nurut dulu sama aku sampai nanti malam? Nanti malam kita tuntaskan semua yang mengganjal dalam hubungan kita. Kirana menoleh, ingin membantah, tapi Arka sudah merangkulnya melangkah menuju mobil. Seperti terhipnotis, Kirana mengikutinya. Biarlah dia akan mengikuti dulu semua kemauan Arka. Nanti malam toh semua akan berakhir. Kirana akan menyerahkan Arka pada Regita. Duduk berdua dengan Arka di mobil dalam perjalanan dari pemakaman Raf di Karawang menuju Jakarta, membuat perasaan Kirana melayang pada saat mereka masih di Padang dulu. Saat Kirana masih menjadi mahasiswi dosen jutek itu. Ingat, ketika pertama kali ikut mobil si dosen. Ketika Kirana kehujanan sepulang belanja kebutuhan kamar kosnya. Si dosen memaksanya ikut, bahkan ia membantu mengangkuti kasur lipat, ember, panci, dan lain sebagainya itu. Padahal biasanya si dosen itu selalu melihat remeh padanya.
yang selalu berpenampilan minimalis dan kucel. Ingat betapa gemetarnya tangan Kirana ketika disuruh melap wajah dosen yang basah kena hujan, sementara sang dosen dengan tenang menyetir. Itu pertama kalinya ia begitu dekat dengan seorang lelaki. Ingat saat Kirana menjadi karyawati di perusahaan Alpro Cabang Padang, menjadi asisten pribadi sang manajer perusahaan itu yang super manja dan selalu ingin diladeni. Sudah lama kita tidak bersama dalam satu mobil. Aku jadi ingat masa-masa di Padang dulu, ucap Arka, memecah keheningan mereka. Loh, kok isi kepalanya sama dengan Kirana? Kirana melirik sedikit, tapi buru-buru buang pandangan ketika Arka juga ternyata tengah menoleh padanya. Terasa hangat di wajah. Arka tak balik lagi ke rumah orang tuanya. Seharian itu ia ada di rumah ibu Kirana, bermain dengan Bintang dan Saka. Kadang ngobrol dengan Avandi, ayah sambung Kirana. Rupanya ketika pulang dari makam tadi, mama dan papa mertuanya diantar pulang dulu. Sekalian ibu mengambil pakaian yang akan dikenakan Arka dan Kirana nanti malam. Arka cuek saja meski dijutekin oleh Kirana. Saat makan siang, sengaja ia mendekatkan piringnya pada Kirana, minta diisikan nasi dan lauk pauknya. Kirana melirik garang, tapi tetap mengisikan makanan ke piring Arka. Tak mungkin bertengkar di hadapan ayah, ibu dan adiknya. Kalau saja Kirana punya nomor telepon Regita, ingin dia menelepon gadis itu agar menyambut Arka dan membawanya pergi dari rumah Kirana. Regita harus menyelamatkan rencana pernikahannya dengan Arka. Jangan sampai Arka berpaling. Bersambung.